Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim al-ayah. Ikhwah fillah, sahabat al-muttaqin rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga kita terus bisa istiqomah dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas amaliyah Ramadan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang bersyukur, yang senantiasa ada dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat al-muttaqin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat ke-45. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu Muhammad apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu minal kitab, dari Alkitab, Al-Quranul Karim. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah, yakni salat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat 45 surah Al-Ankabut ini ada dua yang diperintahkan Allah, yang khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umumnya kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab, Al-Quranul Karim. Jadi yang pertama perintah untuk membaca Al-Quran. Yang kedua perintah wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Dalam kesempatan ini mari kita sama-sama tadarus untuk mengkaji lebih dalam mengenai perintah Allah membaca Al-Quranul Karim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab, Al-Quranul Karim. Jadi perintah membaca Al-Quranul Karim sama halnya, sama pentingnya dengan perintah sholat. Sehingga perintah mendirikan sholat dengan perintah membaca Al-Quran berada dalam satu paket, berada dalam satu ayat. Apa keistimewaannya orang yang senantiasa membaca Al-Quran? Karena Al-Quranul Karim merupakan petunjuk untuk umat Islam. Jadi orang yang senantiasa hidupnya berpedoman kepada Al-Quran, maka dia hidupnya akan selamat di dunia wal akhirah. Ada 5 komitmen muslim terhadap Al-Quran. Ada 5 keterikatan diri kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama, kita harus mengimani Al-Quranul Karim.
Yang kedua, kita diperintah oleh Allah untuk membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Yang ketiga, kita diperintah untuk mentadaburi, untuk mengetahui isi-isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kita dituntut untuk berupaya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa-apa yang telah kita pahami. Dan yang kelima, kita dituntut dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan Al-Quran. Itulah 5 komitmen Muslim terhadap Al-Quran. Keterikatan diri kita sebagai seorang Muslim terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama, mengimani Al-Quranul Karim. Dalam hal mengimani Al-Quranul Karim merupakan syarat orang itu termasuk orang yang beriman. Sebab salah satu dari rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, termasuk di dalamnya Al-Quranul Karim. Mengimani Al-Quran, bahwa yakin Al-Quranul Karim itu merupakan firman Allah, bukan Muhammadanism, bukan produksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mengimani Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah mutlak bagi kita sebagai seorang muslim, maka akan batal keislamannya manakala kita tidak iman terhadap Al-Quranul Karim. Jangankan kita tidak iman sebanyak 30 juz, 114 surah, satu ayat saja kita tidak iman terhadap Al-Quranul Karim, maka kita diberikan stempel ulaika humul kafiruna haqqa, kafir yang sebenar-benarnya kafir. Maka dari itu, kita jangan ada ragu di dalam hati kita sedikit pun terhadap Al-Quran. Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah telah menyampaikan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalam isinya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bila ada keraguan terhadap Al-Quranul Karim, maka Allah menantang di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzala ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithli, datangkanlah olehmu satu surah saja yang sehebat Al-Quran kualitasnya. Satu surahnya nggak usah yang panjang-panjang seperti Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Yang paling pendek saja. Yang paling pendek surah yaitu Al-Asr 3 ayat, Al-Kautsar 3 ayat. Silahkan buat yang kualitasnya sehebat surah Al-Asr, sehebat surah Al-Kautsar, hanya 3 ayat saja. Sampai detik ini tidak ada orang yang menyatakan dirinya mampu membuat Al-Quran sehebat Al-Quran yang ada sekarang ini. Ini tantangan dari Allah. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kamu tidak mampu sendirian untuk buat Al-Quran dalam satu surah saja yang terpendek, wad'u syuhada'akum min dunillah, maka panggillah, kumpulkanlah orang-orang yang dianggap pinter, orang-orang yang dianggap pandai sedunia, kumpulkan untuk membuat satu surah Al-Quran yang pendek, yang 3 ayat itu. Min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Sampai detik ini di medsos, di media massa baik cetak maupun elektronik, tidak ada
yang mengikrarkan dirinya bahwa dia mampu membuat sehebat Al-Quran. Kita yakini bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan produksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen muslim terhadap Al-Quran, keterikatan diri kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quranul Karim adalah belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan ini diperintah oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Muzammil, ayat yang keempat, Allah berfirman, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Yang dimaksud tartil dalam ayat ini minimal ada 4 yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus benar makharijul hurufnya. 28 huruf hijaiyah ditambah huruf alif jadi 29. Itu tidak ada satu pun huruf hijaiyah yang sama dalam melafadzkannya. Semua berbeda. Jadi kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebab kalau salah dalam melafadzkan huruf akan berakibat fatal, dan salah dalam maknanya, artinya. Sedangkan di dalam Al-Quran banyak huruf-huruf yang hampir sama, tetapi berbeda, maknanya jauh. Contoh, Hamzah dengan Ain. Kalau Hamzah, alimun. Kalau Ain, alimun. Maknanya sangat jauh. Cuman diganti Hamzah dengan Ain di depan. Alimun, maha mengetahui. Tapi kalau alimun, sangat pedih. Itu huruf. Kemudian ada kata yang lain. Seperti dalam kalimat insya Allah. In jika, sya'a berkehendak, Allahu Allah jika Allah berkehendak. Ganti sya-nya menjadi sa pakai huruf sin. Insya Allah. In jika sa'a jelek, Allahu Allah jika Allah jelek. Itu berubah maknanya. Ada lagi kalimat lain seperti pada kalimat huruf ha dan huruf ha. Huruf H di tengah tenggorokan, huruf H di pangkal tenggorokan. Uhilla, yang tengah-tengah tenggorokan, artinya dihalalkan. Ganti dengan yang pangkal tenggorokan, uhilla, artinya disembelih. Maknanya sangat jauh. Kemudian kalimat lain, huruf qaf dengan kaf. Qaf itu termasuk huruf yang tebal, huruf isti'la, yang meninggikan lidah ke langit-langit. Letaknya huruf qaf itu di pangkal lidah bagian dalam. Sedangkan huruf kaf di depannya mahraj qaf, pangkal lidah bagian depan. Ketika kita membaca qul, artinya katakanlah. Diganti dengan kaf kul, artinya makanlah. Maka ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu. Satu itu tunggal, bukan dari 3. Ganti dengan kaf, qul huwallahu ahad, makanlah Allah yang satu itu. Berakibat fatal dalam makna. Maka dari itu, huruf demi huruf dalam hijaiyah ini kita harus melafadzkannya dengan baik dan benar. Jadi tartil yang dimaksud dalam surah Al-Muzammil ayat 4, yang pertama, makharijul hurufnya harus benar dalam melafadzkan. Jadi dalam makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf ada 5. 1, al-halqu, huruf tenggorokan, ada 6 huruf. Kemudian yang kedua, al-lisan, lidah, huruf lidah ada
18 huruf. Dan yang ketiga asyafatain, huruf bibir, itu ada 4 huruf. 6 tambah 18 tambah 4, 28 huruf. Kemudian yang keempat al-jauf. Al-jauf itu huruf-huruf yang dibaca mad, yang dibaca panjang. Ini pun berpengaruh kepada maknanya. Kalau dibaca panjang, berubah maknanya. Dibaca pendek, berubah maknanya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa yang lain, panjang pendek tidak berpengaruh ke makna. Tetapi dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, panjang pendek itu berpengaruh kepada makna. Contohnya, amin, artinya perkenankanlah permohonan kami. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin artinya A-nya panjang, min-nya panjang. Perkenankanlah permohonan kami. Diganti A-nya menjadi pendek. Wa hadzal baladil amin. Pendek A-nya. Dan demi negeri Mekah yang aman. Jadi aman artinya. Atau al-amin, terpercaya. Pendek semua. Dan itu semua panjang pendek mempengaruhi kepada makna. Maka yang dimaksud tartil itu satu, benar dalam melafadzkan huruf hijaiyah, yang kedua benar panjang pendeknya. Sedangkan makharijul huruf yang kelima al-khayshum. Al-khayshum itu adalah pangkal hidung. Semua huruf-huruf yang berdengung seperti huruf idgham, gunnah, iklam, ikhfa, idgham mimi, ikhfa syafawi, dan lain-lain yang termasuk dikategorikan huruf hidung, itulah yang keluar dari al-khayshum, pangkal hidung. Ada 5. Dan 5 makharijul huruf itu kita harus pelajari dengan baik dan benar. Dan inilah yang dimaksud dengan tartil. 1, benar makharijul huruf. Yang kedua, benar panjang pendeknya. Jangan sampai dalam sholat tarawih itu pendek semua. Jangankan ada mad wajib, mad lazim, mutsaqal kilmi, mad tabi'i pun tidak ada. Maka itu dia dianggap menyepelekan atau mempermainkan sholat yang diperintahkan Allah. Jadi benar makharijul hurufnya, benar panjang pendeknya, dan yang ketiga syaratnya yang dimaksud dengan tartil dalam surah Al-Muzammil ayat 4 itu adalah menguasai ilmu gharibiyah atau muskilat. Apa itu gharib? Gharib itu artinya aneh, antara bentuk tulisan dengan cara baca berbeda. Itu gharib. Ada satu buku khusus tentang bacaan gharib. Dan yang keempat, yang dimaksud dengan tartil dalam surah Al-Muzammil ayat 4 itu adalah menguasai ilmu tajwid. Hukumnya apa? Ada hukum nun mati dan tanwin, ada hukum mim mati, ada gunnah, ada hukum alif lam, ada hukum mad, ada mad tabi'i atau mad asli, dan mad far'i yang 14 itu semua adalah pengetahuan mengenai cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu ilmu tajwid. Ini adalah komitmen muslim terhadap Al-Quran yang kedua. Yang pertama mengimani Al-Quran, yang kedua belajar dengan baik dan benar membaca Al-Quranul Karim. Karena ini diperintah oleh Allah langsung. Yang ketiga, komitmen muslim terhadap Al-Quran, keterikatan diri kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quranul Karim adalah kita dituntut oleh Allah untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran
Kita belajar memahaminya, karena itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa kalian tidak mentadaburi isi kandungan Al-Qur'an? Tidak memperhatikan, tidak meresapi, tidak mengkaji lebih dalam. Kalau dalam bahasa Sunda, tengalenyepan. Mengapa kalian tidak mentadaburi isi kandungan Al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi, seandainya Al-Qur'an itu bukan datang dari sisi Allah, lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira, maka kalian akan mendapatkan paradok yang banyak di dalamnya, bertolak belakang dalam isi kandungan Al-Qur'an. Maka target utama Allah menurunkan Al-Qur'an itu adalah hudan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Target utamanya hudan linnas. Hudan linnas, petunjuk untuk segenap manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas antara hak dan batil, yaitu Furqan. Maka dari itu banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang kita dituntut untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Otomatis kita harus belajar bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Dan itu merupakan fardu ain untuk kita mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kalau kita tidak mampu, tidak sempat dengan berbagai macam alasan kesibukan, maka masih ada peluang untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran melalui tafsir-tafsir yang sudah ditafsirkan, sudah diterjemahkan oleh para ahli di bidang Al-Quranul Karim. Kita tinggal membacanya. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bisa mempelajari isi kandungan Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fi. Di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Target utamanya adalah hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu kita senantiasa untuk mempelajari isi kandungan Al-Qur'an, yaitu mentadaburi isi kandungan Al-Qur'an. Maka kita selama hidup ini harus penasaran, kalau belum pernah sekalipun khotam, tamat baca Quran dengan artinya, minimal terjemahnya, maksimal dengan tafsirnya, dan berbagai macam-macam tafsir yang ada, yang sudah kita ketahui. Maka dari itu komitmen muslim terhadap Al-Quran yang ketiga, keterikatan diri kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran yang ketiga adalah belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, komitmen muslim terhadap Al-Quran, keterikatan diri kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran adalah belajar untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa-apa yang telah kita pahami dari isi kandungan Al-Quran, mencoba untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita mampu. Yang kita belum mampu, Allah pun tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Tetapi kalau kita mampu, jangan pura-pura tidak mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebab ini, kalau orang tidak ada upaya sedikit pun untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, akan terkena
dengan ancaman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam katsiran, kebanyakan minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Yang bagaimana? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia mempunyai hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami Al-Quran. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia mempunyai mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat, membaca ayat-ayat Al-Quran. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dia mempunyai telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Jadi orang yang tidak ada keinginan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari Al-Quranul Karim, maka oleh Allah, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adhal, bahkan derajatnya lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah yang termasuk orang yang lalai. Jadi orang yang lalai itu orang yang dalam hidupnya tidak ada upaya untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang kelima, komitmen muslim terhadap Al-Quranul Karim. Keterikatan diri kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quranul Karim adalah anjuran Rasulullah SAW. Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah olehmu walaupun kamu cuma tahu satu ayat, yaitu mendakwahkan Al-Quranul Karim. Mendakwahkan artinya mengajak bersama-sama untuk senantiasa insigol terhadap Al-Quranul Karim. Apa itu insigol? Menyempatkan diri kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwah fillah, sahabat al-mutakin rahimakumullah dimanapun berada. 5 komitmen muslim terhadap Al-Quran ini yang akan mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang unggul di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang senantiasa hidupnya tidak jauh dari Al-Quran, ad-darajatil aliyata fil jannah, di surganya derajatnya paling tinggi. Dan orang yang senantiasa membaca Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi yaumian setiap hari membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala yang umurnya ratusan tahun. Nabi Nuh 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun, itu umur Nabi Nuh. Kebayang pahalanya banyak sebab umurnya lama. Tetapi umur umat Muhammad yang umurnya 60 tahunan, rata-rata, ada yang kurang, ada yang lebih, itu bisa mengimbangi umat-umat Nabi Nuh. Dengan apa? Bil Quran, dengan Al-Quran. Sebab ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan reward kepada kita, memberikan bonus 1 huruf 10 kebaikan. Sedangkan kita membaca 1 huruf saja, bahkan 3 huruf, itu hanya hitungan detik. Contoh, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, 3 huruf. Itu kalau dihitung cuman berapa detik? Alif Lam Mim. Kurang lebih ada 10 atau 15 detik saja. 30 kebaikan. Luar biasa. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan kali ini kita jangan sia-siakan untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pandangan kehidupan kita. Maka jadikan
komitmen muslim terhadap Al-Quran yang 5 itu dipastikan ada di dalam diri kita. Yang pertama, mengimani Al-Quran. Yang kedua, belajar dengan baik dan benar Al-Quran. Yang ketiga, belajar untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, belajar untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kelima, mendakwahkan Al-Quran. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang dilahirkan ke dunia ini khairu ummah, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, untuk manusia ini, ta'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah terjadinya kemungkaran. Dan semoga kita menjadi manusia yang bisa bersama-sama nanti di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Aqulu liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.